Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah. Allahumma fassalli wa sallim alaihi wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudah. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Adalah yang saya cintai, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang mengikuti kajian zuhur di mana saja berada. Alhamdulillah, usai bersama kita tunaikan sholat berjamaah, kita lanjut dengan kajian tentang cara menghayati Al-Quran bagian kedua. Karena sesuai request sebelumnya, to be continue. Ini insya Allah bagian kedua. Kita telah sampai kepada kesimpulan bahwa menghayati Quran itu penting. Ini kesimpulan. Mentadabburi Al-Quran itu niscaya. Dan ini bukan khusus ulama, bukan khusus ustadz, bukan khusus orang beriman. Karena Rasul juga membacakan Quran kepada orang-orang yang beriman dan yang belum beriman, agar mereka bisa menangkap pesan-pesannya. Kemudian kesimpulan yang kedua kemarin adalah bahwa cara mentadabburi Al-Quran itu dimulai dengan tahyi'ah nafsiyah, mengkondisikan jiwa kita, menghadirkan keagungan Al-Quranul Karim sehingga memuliakan Al-Quran dan mengagungkannya, menyadari diajak bicara oleh Allah melalui firman-Nya. Jadi merasa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dikatakan oleh as-salafus saleh, siapa yang ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Qur'an. Dan siapa yang ingin berbicara dengan Allah, tunaikanlah salat. Salat itu kita beraudiensi dengan Allah, berdialog dengan Allah, bicara dengan Allah. Dan Quran itu firman Allah, ngendikane Gusti Allah, perkataan Allah, omongannya Allah di kita. Dan ketika saya menulis pesan kepada salah seorang di antara hadirin, pesan singkat, untuk apa pesan itu? Untuk dilihat dan selesai? Tentunya tidak. Tapi untuk dibaca, setelah dibaca difahami. Apa isi pesannya? Itulah yang kita respon. Allah memberikan pesan kepada kita, risalah kepada kita, surat-surat kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim. Untuk apa? Untuk kita baca, untuk kita fahami pula, untuk kita respon. Apa yang dimau dari pesan-pesan Allah itu? Jadi yang pertama, mengkondisikan jiwa kita dengan mengagungkan Al-Quranul Karim, merasa diajak bicara oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan tilawah, membaca sendiri atau mendengarkan bacaan orang lain. Ada orang yang tersentuh melalui bacaannya sendiri, ada yang tersentuh melalui bacaan oleh orang lain. Dan dua-duanya kita lakukan. Mohon maaf, jangan sampai yang merasa bacaannya sudah bagus tidak mau mendengar dari yang lain. Yang lain tak lebih bagus dari bacaan saya. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagus-bagus bacaan adalah milik beliau? Seorang sahabat mengatakan, saya sholat jamaah sama Rasulullah, sholat isya waktu itu, dan beliau membaca surat At-Tin. Aku tidak pernah mendengar bacaan yang lebih bagus dari bacaan beliau. Walaupun begitu, beliau tetap mau mendengar dari orang lain membacakan Quran. Maka kalau kita enggan untuk mendengarkan Quran dibacakan saudara kita, ini masalah.
Bahkan kalau perlu minta. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, permintaan beliau, iqra' alayyal Qur'an, tolong bacakan Quran kepada saya. Kalau kita yang diminta gimana kira-kira? Rasul minta agar kita membacakan Quran. Abdullah bin Mas'ud diminta, iqra' alayyal Qur'an, tolong bacakan Quran kepada saya. Maka Abdullah bin Mas'ud dengan penuh tawadhu, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil, aku bacakan Quran kepadamu sedangkan Quran itu Allah turunkan kepadamu. Apa jawab beliau? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sesungguhnya aku suka mendengarnya dari orang lain. Jadi yang kedua adalah membaca atau mendengar bacaan orang. Kemudian dibacakanlah oleh Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa sampai ayat 41. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Al-ayah. Selesai ayat ini, Rasul bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbukal an, enough, cukup sekarang. Berhentilah Abdullah bin Mas'ud, kemudian menoleh ke wajah Rasul, fa idza ainahu tadrifan, ternyata kedua mata beliau melelehkan air mata. Emang apa artinya? Dari surat An-Nisa 41 itu. Inilah tadabbur, monggo nanti dibaca. Menghayati Al-Qur'an. Karena konteks yang sedang kita bicarakan di sini adalah mendengarkan dari orang lain. Di antaranya Rasul mencontohkan itu pula. Jamaah sekalian, yang ketiga adalah tafahum, berusaha memahami. Benar bahwa dengan dibacakan Al-Quran hati kita menjadi semakin lembut, ya. Hati kita menjadi tersentuh, ya. Akan tapi perlu ditingkatkan untuk bagaimana kita memahaminya. Itu proses tafahum. Ada ungkapan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, ahsanu tariqah akhbartukum biha, cara paling baik yang aku akan ceritakan kepada kalian dalam hal menghayati Quran, kata beliau, annal insana yatadabbarul ayata binafsihi, bahwa hendaknya seseorang itu mentadaburi ayat, menghayati ayat Al-Quran itu dengan dirinya sendiri. Ia mencoba dengan modal, kalau ia punya modal bahasa, bisa menangkap makna-makna secara umum, coba mentadaburi, berangkat dari kemampuan bahasanya itu. Atau kalau belum memiliki modal bahasa Arab, ada terjemahnya, coba baca terjemahnya. Ini baru terjemah, belum tafsir. Masya Allahu ayyatabayyana, sesuai yang Allah kehendaki, seberapa nanti kejelasan yang dia bisa tangkap. Jadi interaksi langsung dengan ayat sesuai dengan tingkat pemahaman yang ia miliki. Akan tapi tidak berhenti sampai di situ. Tsumma ba'da dzalika yarji'u ila kutubi tafsir li'alla yakuna akhta'a fil fahm. Kemudian setelah itu ia merujuk kepada kitab-kitab tafsir supaya tidak melakukan kesalahan dalam pemahaman. Boleh jadi dalam pemahamannya itu tidak tepat. Maka dikoreksi dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, sehingga proses tafahum, upaya untuk memahami Al-Quran yang kita baca sebagai bagian dari cara menghayati Al-Quran adalah dengan al-isti'anah bi kutubi tafsir. Kita menggunakan alat bantu berupa buku-buku tafsir, kitab-kitab tafsir. Alangkah banyaknya kitab tafsir. Ada yang panjang lebar, ada yang simple, ada yang fokus masalah hukum, ada yang fokus masalah bahasanya, ada yang lebih kepada aspek-aspek tertentu, kemukjizatan Al-Quran, al-ijaz al-ilmi, kemukjizatan ilmiah dalam Al-Quran. Dan alhamdulillah dalam bahasa Indonesia umpamanya sudah cukup banyak
tafsir yang ditulis dalam bahasa Indonesia bagi yang tidak membaca dalam bahasa Arab. Kemenak umpamanya punya aplikasi Al-Quran, yaitu Quran Kemenak, bisa diinstal. Kalau kita ingin baca ayat, tinggal klik ayat berapa, surat apa. Ingin tahu artinya, klik, muncul terjemahnya. Kurang jelas kita membaca terjemahnya, klik tafsirnya. Di sana ada tafsir tahlili, lebih panjang lebar. Dan sebagai pembanding kita bisa buka tafsir Al-Wajiz. Itu disiapkan di apa? Aplikasi yang disiapkan oleh Kemenak. Ini salah satu contoh. Belum lagi website-website tentang tafsir, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Syekh As-Sa'di, tafsir yang lain. Silahkan kita menggunakan tafsir-tafsir itu sebagai alat bantu. Dalam bahasa Indonesia juga ulama kita umpamanya ada tafsir Al-Azhar, Buya Hamka. Ada tafsir yang dikeluarkan oleh UII. Silakan gunakan alat bantu tafsir untuk mengoreksi cara pemahaman kita secara mandiri tadi, yang boleh jadi di sana terdapat kesalahan-kesalahan, kita koreksi. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses tafahum ini adalah ketika ada lintasan-lintasan pemikiran, catat. Karena boleh jadi lintasan pemikiran itu tidak muncul untuk kedua kalinya. Sayyid Qutb rahimahullah ketika beliau menyusun kitab tafsirnya, yaitu Fi Dhilalil Quran, beliau tidak menyebutnya tafsir, tapi beliau menyebutnya ini adalah Fi Dhilalil Quran, hidup di bawah naungan Al-Quran. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi, yang beliau pertama lakukan adalah beliau baca ayat secara keseluruhan, kemudian beliau baca awal dari ayat ini, keserasiannya dengan ayat-ayat berikutnya, makna secara umum yang terdapat di dalamnya, tujuan dari surat ini apa. Beliau interaksi dengan Al-Quran sesuai dengan pemahaman yang beliau bisa tangkap. Setelah itu beliau ulang lagi, masih ada catatan-catatan yang beliau bisa buat. Ulang lagi, baru setelah itu beliau konfirmasikan dengan kitab-kitab tafsir. Ini proses tafahum. Kalau kita baca ada Raden Ajeng Kartini, itu kan diantara suratnya yang mengeluh, kitab suci saya terlalu suci untuk diartikan, sehingga kami tidak bisa mengetahui apa artinya kitab suci saya. Lalu bagaimana saya bisa mencintainya? Ini diantara suratnya yang ada terbit habis gelap terbit ya terang. Yang letternya sebenarnya minadz zulumati ilan nur, dari gelap menuju cahaya. Sampai kemudian beliau mengikuti pengajian oleh salah seorang ulama namanya Kiai Haji Saleh Darat. Beliau menyampaikan, apakah boleh diterjemahkan Al-Quran? Boleh kita memahami makna Al-Quran? Boleh. Waktu itu kemudian dijelaskan tentang surat Al-Fatihah. Raden Ajeng Kartini terbuka, sedemikian rupa indah makna Al-Quranul Karim, yang selama ini menurut persepsi beliau tidak boleh dibaca artinya, tidak boleh diketahui artinya, padahal sejatinya memang untuk difahami, untuk dihayati. Akhirnya kemudian meminta kepada Kiai Saleh Darat, tolong diterjemahkan Quran, sampai diterjemahkan 10 juz dalam bahasa Jawa. Alhamdulillah sekarang bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Indonesia, berbagai bahasa internasional. Ini yang ketiga, tafahum, proses memahami. Maka ada orang yang membaca Al-Quran itu, jadi bacaan Quran itu ada bacaan kita bagaimana supaya khatam sebulan sekali atau periodik tertentu. Yang kedua, ada yang kita hafal entah berapa secara terjadwal pula. Kemudian ada yang kita hayati atau yang kita tadabburi. Jadikan ini wirid kita. Ada wirid tilawah, bagaimana kita menghatamkan Al-Quran dalam periode tertentu. Yang kedua adalah wirid hafalan,
bagaimana kita menguatkan hafalan-hafalan kita, mungkin surat-surat pendek kita kuatkan hafalannya, kita baguskan hafalannya, dan sambil menambah. Dan yang ketiga adalah wirid tadabbur. Wirid tadabbur. Ada ayat-ayat yang kita hayati setiap hari, walaupun hanya satu ayat. Kecuali orang-orang yang sudah memiliki tingkat keilmuan, pemahaman yang baik terhadap Al-Quran, maka setiap dia baca Al-Quran otomatis mentadaburi setiap ayat-ayatnya, dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah sekalian, dengan demikian disinilah adanya titik temu antara tadabbur dengan tafsir. Apa bedanya? Jangan dikatakan bahwa tadabbur itu menafsirkan Quran. Enggak, kita enggak menafsirkan Quran. Justru dari tafsir Quran itu adalah merupakan penjelasan dari apa maksud dari Al-Quran, kita baca untuk kita bisa tangkap maknanya. Jadi hubungan tadabbur dengan tafsir adalah kita menggunakan tafsir dalam rangka untuk memahami Al-Quran. Bukan kita menjadi mufassir. Walaupun pada waktu yang sama, seorang mufassir, ia mentadaburi Al-Quran, menggali maknanya, menggali hukumnya, menggali hikmahnya, yang dengan penggalian itu, maka kemudian muncul kitab-kitab tafsir. Tapi kelas kita menggunakan tafsir sebagai bahan untuk memahami Al-Quran. Ini yang ketiga adalah proses tafahum, ya. Kemudian yang berikutnya, ikhwas sekalian, yaitu al-muwafaqah. Muwafaqah. Muwafaqah itu mencocokkan. Mencocokkan. Maksudnya gimana? Kita baca tentang sifat orang-orang beriman. Kita beriman. Udah cocok belum nih? Mencocokkan. Itu tadabbur. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kita sudah khusyuk belum? Kalau belum, ya Allah tolong saya bisa khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Ya Allah, sudah belum? Saya berpaling dari yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat tentang orang-orang beriman, sifat-sifatnya macam apa, kriterianya seperti apa, kita cocokin diri kita. Udah sesuai belum? Kalau belum, kita sesuaikan. Kurang sempurna, kita berusaha menyempurnakan. Muwafaqah namanya. Kemudian kita baca tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu diantara sifatnya, kalau mereka bangkit untuk sholat, maka bermalas-malasan. Ada kecocokan enggak? Kalau ada kecocokan berarti ngeri nih. Sifat munafik. Kalau itu menerangkan tentang orang-orang munafik, bagaimana kita tidak memiliki sifat-sifat itu? Kalau menerangkan orang-orang beriman, bagaimana sifat-sifat itu ada pada diri kita? Begitu. Yura'unan nasa, orang-orang munafik itu pamer kepada orang lain kalau berbuat baik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kita banyak mengingat Allah atau sedikit mengingat Allah? Jadi kalau ada menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik, kita berusaha untuk membebaskan diri kita dari sifat-sifat tersebut. Kalau menjelaskan tentang sifat orang-orang beriman, kita berusaha untuk mencocokkan diri kita agar memiliki sifat-sifat itu. Ini namanya proses muwafaqah. Kita lihat realitas kita lihat keadaan kita lihat sifat dan diri kita dengan yang disebutkan dalam Quran macam apa, sesuai apa belum. Kalau sudah sesuai, maka ta'ziz, kuatkan. Kalau belum sesuai, maka diislah, diperbaiki, ditaswib, dibetulkan. Jadi dari proses muwafaqah ini nanti
usaha untuk mencocokkan ini. Berikutnya adalah menguatkan yang sudah sesuai dan meluruskan yang belum sesuai. Ini langkah berikutnya, yaitu al-muwafaqah. Termasuk juga, makanya Al-Quranul Karim itu kan hubungannya dengan realita itu harus dekat, akrab, menyatu. Realita kita bawa kepada Al-Quran, namanya minal waqi' ilan nas. Dari realita kita bawa kepada teks Al-Quran. Itu tadi muwafaqah, udah sesuai belum? Begitu juga minan nasi ilal waqi', dari nas kita bawa kepada realita. Ada perintah-perintah dalam nas Quran yang belum diwujudkan, bagaimana kita bawa kepada realita. Jadi dua-duanya jalan, dari realita kepada nas disesuaikan, dari nas bagaimana diwujudkan menjadi realita. Orang bilang membumikan Al-Quran. Jadi menjadikan Al-Quran itu sebagai realitas kehidupan real kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang ketiga apa? Tafahum, berusaha memahami. Yang keempat, muwafaqah, mencocokkan. Yang kedua, tilawah. Yang pertama, mengkondisikan jiwa kita untuk siap menghayati Al-Quranul Karim. Kemudian berikutnya adalah at-tikrar, mengulang. Mengulang ini penting. Ya. Apakah mengulang ayat? Jadi ayat kita baca, kita fahami, kita hayati, kemudian kita ulang-ulang bacaan itu. Internalisasi nilai. Karena sesuatu yang diulang-ulang itu akan melekat. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam sholat, beliau sholat semalaman membaca satu ayat. Satu ayat itu beliau baca berulang-ulang. Yaitu surat Al-Maidah ayat 115. Hadisnya sahih riwayat Imam An-Nasai. Rasul membaca di dalam sholatnya. Jadi dibaca dalam semalam, beliau ulang-ulang nih ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya. In tu'adzibhum, kalau engkau menyiksa mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau memberikan ampunan kepada mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Diulang-ulang ini Rasul memikirkan tentang umatnya, ummati. Karena memikirkan tentang umatnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada umatnya, memberikan ampunan kepada umatnya, ini dibaca ini. Bagaimana kedekatan beliau kepada umatnya, haris beliau, perhatian beliau kepada umatnya, dibaca dalam semalaman. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Boleh jadi kita baca ayat yang lain karena kita sedang ingin menguatkan sisi itu pada diri kita. Umpamanya di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah, jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Keberpihakan itu penting. Berpihak pada kebenaran maksudnya. Jadi perintah berpihak kepada orang-orang yang jujur itu bagian dari ekspresi ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Jadi milih bersama dengan siapa? Ma'as sadiqin, bersama dengan orang-orang yang jujur. Jangan bersama dengan orang-orang yang ngelomboni. What's the meaning of ngelomboni? Ngapusi. Berbohong. Wa kunu ma'as sadiqin. Jadi antara ketakwaan dan as-sidq itu bareng. Hai orang-orang bertakwa, untuk menjaga ketakwaan dan mengekspresikan ketakwaan itu, wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang jujur.
gitu. Maka ada koalisi kejujuran. Nah, gitu. Iya, itu perintah ayat. Wallah. Ya kawan sekalian, jadi ini tentang apa namanya? Tikror, mengulang. Iya. Beberapa hari yang lalu saya mendengar ada seorang syekh, seorang ulama Al-Quran, ulama tafsir juga, hafidh. Orang tuanya juga ulama. Ini sudah lama nggak ketemu. Ketika anaknya ini pulang, ditanya, berapa engkau mengkhatamkan Quran? Dalam berapa lama biasanya? Anaknya jawab, biasanya seminggu, ayah. Hah? Seminggu? Iya. Jadi kamu untuk bertemu dengan firman Allah itu seminggu sekali baru ketemu semua ayat-ayat Allah itu. Iya benar, ayah. Tidak dibayangkan oleh ayahnya, karena ayahnya setiap 3 hari sekali khatam Quran. Jadi alangkah lamanya menurut sang ayah ini kalau seminggu itu terlalu lama bagi beliau. Ini masing-masing ada kelasnya, ya. Iya. Karena ayahnya 3 hari, setiap hari 3 hari khatam. Insyaallah. Jadi ada perlu tikror, perlu mengulang. Apa mengulang seperti yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, beliau mengulang bacaan satu ayat semalam penuh. Dan kita jumpai pula dari as-salafus saleh, di antara mereka mengulang satu ayat dibaca satu malam. Jadi bukan alasan saya tidak punya hafalan banyak sehingga sholat malamnya nggak panjang. Bukan alasan. Punya ayatnya cuma satu ayat kok. Iya, apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ulang-ulang itu. Alam nashrah laka sadrak. Ini biasanya orangnya sedang ingin dilapangkan urusannya. Baca surat ini kan. Ulang-ulang itu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na dan seterusnya. Wadduha wal laili idza saja. Subhanallah. Jadi nikmati interaksi kita dengan Al-Quranul Karim melalui penghayatan. Jadi at-tikrar. Dan yang terakhir secara garis besar adalah al-iltizam bil Quran, komitmen dengan nilai-nilai Al-Quranul Karim. Karena sejatinya tadabbur itu adalah pengamalan. Esensi dari tadabbur itu, esensi dari penghayatan Quran itu adalah bagaimana untuk diamalkan. Maka bagaimana kemudian kita komitmen dengan nilai-nilai yang kita hayati dari Al-Quran itu. Maka ketika membaca ayat Al-Quranul Karim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Surat Al-Baqarah. Setelah walan tardo angkal Yahud, ya. Berarti ayat 21. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami beri mereka kitab, ahlul kitab, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan sebenar-benar membacanya, sebenar-benar tilawah. Apa arti haqqa tilawati? Saya bacakan. Wa tadabburu ayatihi ittiba'uhu wal 'amalu bihi. Ya, mentadabburi ayat-ayatnya itu adalah mengikutinya dan mengamalkannya. Dan yatlunahu haqqa tilawati, mereka membacanya, mentilawahnya dengan sebenar-benar tilawah. Itu artinya ittiba', mengikutinya. Maka ending daripada, tujuan akhir daripada penghayatkan Quran adalah komitmen kita kepada nilai-nilai Al-Quranul Karim. Ini secara singkat bagaimana cara menghayati Al-Quranul Karim. Pesan penting yang ingin kita berikan adalah jangan sampai orang punya pemahaman yang keliru tentang penghayatan Quran, bahwa itu hanya domain para ulama. Itu yang perlu kita perbaiki. Orang menganggap ini adalah domain para ustadz. Itu yang perlu kita perbaiki. Ini adalah untuk orang-orang yang tekun saja dengan Quran. Ini perlu kita perbaiki. Karena Al-Quran ini dibacakan oleh Rasul untuk siapa saja.
supaya sebanyak-banyak orang itu bisa mengakses nilai-nilai dan makna dari Al-Quranul Karim. Dan sebelumnya telah kita bacakan 4 ayat tentang tadabbur, perintah tadabbur, ya. Yang 3 ayat itu ternyata berkenaan dengan orang-orang non-muslim, dicela mereka karena tidak mau mentadabburi Al-Quran. Sedangkan yang 1 ayat umum untuk muslim dan non-muslim. Maka Quran ini terbuka untuk ditadabburi siapa saja. Dan kebenaran Al-Quranul Karim dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya akulah Allah yang menurunkan adzikra, yaitu Quran, dan aku sendiri yang akan senantiasa menjaganya. Dan kabar gembira dari Al-Quranul Karim, Quran itu dimudahkan untuk dijadikan pelajaran. Maka jangan merasa sulit, jangan merasakan kesulitan. Ambil kemudahan-kemudahan yang dijanjikan Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat 17 surat Al-Qamar. Sungguh benar-benar telah kami mudahkan Quran untuk pelajaran. Ya, untuk pelajaran. Mana zikir juga untuk diingat, berarti dihafal. Mudah pula. Pertanyaannya, fahal mim muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kalau ada keinginan sungguh-sungguh ingin mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka berlaku janji Allah. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Tapi yang bisa mengakses kemudahan itu adalah fahal mim muddakir. Jawaban atas pertanyaan ini, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Semoga kita termasuk yang mau mengambil pelajaran, sehingga Allah mudahkan Al-Quran kepada kita semuanya untuk pelajaran dengan penghayatan Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.